Di balik gedung-gedung pencakar langit dan kemegahan Amerika modern, terdapat kisah seorang pria yang definisinya tentang kekayaan dan kekuasaan membentuk sebuah era. Ini bukan hanya cerita tentang uang, ini adalah saga tentang ambisi, inovasi, dan warisan yang kompleks. Inilah perjalanan hidup John D. Rockefeller, seorang arsitek sejati dari kapitalisme Amerika, yang kerajaannya dibangun di atas emas hitam dan visinya yang tak tertandingi. Kisahnya adalah cerminan dari bagaimana seorang individu, dengan ketekunan baja dan strategi brilian, dapat mengubah wajah dunia selamanya. Lahir pada tahun 1839, dalam kondisi yang jauh dari kemewahan, John Davison Rockefeller tumbuh di pedesaan New York dengan didikan yang keras. Ayahnya, seorang penjual keliling yang sering absen, menanamkan pelajaran bisnis yang tajam, sementara ibunya yang saling menanamkan disiplin dan etos kerja yang kuat. Sejak usia muda, Rockefeller telah menunjukkan bakat luar biasa dalam berbisnis. Ia memulai dengan menjual permen dan meminjamkan uang dengan bunga kepada tetangganya. Setiap sen yang ia peroleh dicatat dengan cermat dalam buku kecilnya, sebuah kebiasaan yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Ambisinya yang membara dan ketekunannya yang tak kenal lelah bukanlah sekadar impian masa kecil. Itu adalah fondasi yang kokoh bagi sebuah kerajaan yang akan segera ia bangun, bata demi bata, baril demi barel. Saat Amerika memasuki era industri dan minyak bumi mulai menyembur dari tanah Pennsylvania, Rockefeller melihat sebuah peluang emas di tengah kekacauan. Ia menyadari bahwa keuntungan sejati bukan terletak pada pengeboran yang spekulatif, melainkan pada pemurnian dan distribusi minyak. Pada tahun 1870, bersama rekan-rekannya, ia mendirikan Standard Oil Company. Dengan visi yang tajam dan fokus pada efisiensi, ia merevolusi industri. Ia menstandarisasi proses, menekan biaya, dan memanfaatkan skala ekonomi untuk menawarkan produk yang lebih murah dan andal. Standard Oil tidak hanya menjadi sebuah perusahaan, ia menjadi mesin raksasa yang mengubah cara dunia memandang energi, menerangi jutaan rumah, dan menggerakkan roda-roda industri yang baru lahir. Strategi bisnis Rockefeller seringkali digambarkan sebagai kejam namun jenius. Ia menggunakan taktik agresif untuk melumpuhkan pesaing, menawarkan untuk membeli mereka atau menghancurkan mereka dengan perang harga. Ia menciptakan sistem trust yang rumit, sebuah skema korporat yang memungkinkannya mengendalikan hampir seluruh rantai pasokan minyak, mulai dari kilang hingga jalur pipa dan gerbong kereta api. Pada puncaknya, Standard Oil menguasai sekitar 90% industri minyak di Amerika Serikat, membangun sebuah monopoli yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ekonominya begitu besar, sehingga ia mampu mendikte harga dan mempengaruhi kebijakan, menjadikannya pria terkaya dalam sejarah modern dan simbol kekuatan korporat yang tak terbatas. Namun, seiring bertambahnya usia dan kekayaan, fokus Rockefeller mulai bergeser. Dihantui oleh citra publik sebagai seorang baron perampok, ia memulai babak kedua dalam hidupnya yang akan mendefinisikan kembali warisannya. Dengan bimbingan Frederick Tim Gates, ia menerapkan prinsip-prinsip bisnisnya pada filantropi, mendirikan yayasan-yayasan besar yang bertujuan untuk memajukan umat manusia secara sistematis. Ia menyumbangkan lebih dari $500 miliar jumlah yang tak terbayangkan pada masanya untuk mendanai riset medis, memberantas penyakit, dan merevolusi pendidikan tinggi melalui pendirian institusi seperti University of Chicago dan Rockefeller University. Kisah John D. Rockefeller adalah sebuah paradoks yang memukau. Ia adalah seorang kapitalis tanpa ampun yang membangun monopoli, sekaligus seorang filantropis visioner yang warisannya terus memberikan manfaat bagi dunia hingga hari ini. Dari seorang anak sederhana di pedesaan hingga menjadi titan industri dan dermawan global, perjalanannya adalah bukti nyata dari kekuatan ambisi, kecerdasan strategis, dan kapasitas manusia untuk berevolusi. Warisannya, yang terukir dalam minyak dan pengetahuan, tidak hanya membentuk Amerika pada masanya, tetapi juga terus bergema dalam struktur ekonomi dan sosial dunia modern kita. Bayangkan dunia di mana inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang menyempurnakan setiap detail hingga mencapai dominasi mutlak. Ini bukanlah fiksi, melainkan kisah nyata tentang bagaimana sebuah visi tunggal mengubah wajah industri selamanya. Dari kekacauan pasar yang tak teratur, lahir sebuah kerajaan yang dibangun di atas fondasi efisiensi, kontrol, dan strategi tanpa kompromi. Inilah awal dari sebuah legenda bisnis,
Sebuah cerita yang akan menginspirasi sekaligus mengintimidasi generasi pengusaha di masa depan. Mari kita selami lebih dalam bagaimana sebuah nama, Standard Oil, menjadi sinonim dengan kekuatan industri yang tak tertandingi, dan bagaimana strategi brilian di baliknya membentuk dunia modern seperti yang kita kenal hari ini. Sejak awal karirnya, John D. Rockefeller muda menunjukkan naluri bisnis yang luar biasa tajam. Di tengah hiruk-pikuk industri minyak Amerika yang baru lahir dan penuh spekulasi liar, ia tidak melihat peluang dalam kekacauan, melainkan sebuah masalah yang menunggu untuk diselesaikan. Dengan ekspresi yang selalu fokus dan penuh perhitungan, Rockefeller memandang industri yang tidak efisien dan terfragmentasi ini sebagai kanvas kosong. Mimpinya bukanlah sekadar ikut serta dalam demand minyak, tetapi untuk membangun sebuah tatanan baru dari kekacauan tersebut. Ia memahami bahwa kunci kekayaan sejati tidak terletak pada pengeboran sumur semata, melainkan pada pengendalian proses setelah minyak itu keluar dari tanah. Prinsip efisiensi dan kontrol total menjadi fondasi dari segala langkah yang akan ia ambil selanjutnya. Mimpi tersebut mulai terwujud secara konkret pada tahun 1870 dengan lahirnya Standard Oil Company. Ini bukan sekadar perusahaan penyulingan minyak biasa, ini adalah embrio dari sebuah mesin industri raksasa. Visi Rockefeller jauh melampaui sekadar memproduksi minyak tanah yang lebih baik. Ia ingin menciptakan sebuah sistem terintegrasi yang menguasai setiap jengkal rantai pasokan. Dari sumur minyak mentah, proses penyulingan di kilang-kilang modern, hingga transportasi melalui jalur pipa dan kereta api, sampai akhirnya produk tersebut tiba di tangan konsumen. Pendirian Standard Oil adalah deklarasi perang terhadap inefisiensi dan awal dari sebuah strategi sistematis untuk menata ulang seluruh lanskap industri energi. Kunci dominasi Standard Oil terletak pada dua pilar strategi yang dieksekusi dengan presisi tanpa ampun, integrasi vertikal dan horizontal. Melalui integrasi vertikal, Rockefeller memastikan perusahaannya mengendalikan segalanya, mulai dari kepemilikan rute untuk kayu pembuatan barel, pembangunan jalur pipa sendiri, hingga armada gerbong kereta. Hal ini memotong biaya secara drastis dan menghilangkan ketergantungan pada pemasok luar. Secara bersamaan, melalui integrasi horizontal, ia secara agresif mengakuisisi kilang-kilang minyak pesaing, seringkali dengan penawaran yang sulit ditolak. Dengan skala operasinya yang masif, ia mampu menegosiasikan diskon transportasi yang sangat besar dari perusahaan kereta api, sebuah keuntungan yang tidak bisa ditandingi oleh pesaingnya. Kombinasi ini menciptakan sebuah siklus efisiensi yang terus-menerus memperkuat posisinya. Dengan fondasi efisiensi yang kokoh, Standard Oil melancarkan strategi kompetitif yang menghancurkan para pesaingnya. Mereka menawarkan produk dengan kualitas yang konsisten dan harga yang seringkali jauh lebih rendah daripada yang bisa ditawarkan oleh perusahaan lain. Strategi penetapan harga yang agresif ini terkadang bahkan menjual rugi di satu wilayah untuk mematikan kompetisi lokal. Terbukti sangat efektif. Dalam waktu singkat, Standard Oil berhasil menguasai lebih dari 90% pasar penyulingan minyak di Amerika Serikat. Namun, ambisinya tidak berhenti di batas negara. Perusahaan ini berekspansi secara global, membuka pasar baru di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, memperkenalkan minyak tanah sebagai sumber penerangan yang andal dan terjangkau bagi jutaan orang. Standard Oil tidak hanya menjual produk, mereka mengubah cara dunia menggunakan energi. Pada akhirnya, keberhasilan bisnis dan strategi Rockefeller yang visioner tidak hanya berujung pada akumulasi kekayaan pribadi yang tak terbayangkan. Warisannya jauh lebih abadi dan kompleks. Standard Oil menjadi cetak biru bagi korporasi multinasional modern, menunjukkan kekuatan skala, efisiensi, dan integrasi rantai pasokan. Meskipun pada akhirnya dipecah oleh undang-undang anti-monopol, pecahan-pecahan perusahaan tersebut tumbuh menjadi raksasa energi global yang kita kenal sekarang, seperti ExxonMobil dan Chevron. Dihasilkannya dialihkan untuk mendanai berbagai inisiatif filantropi melalui ROCKFLLR Foundation, yang memberikan dampak signifikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Dengan demikian, strategi brilian yang lahir dari keinginan untuk menata kekacauan industri minyak tidak hanya membangun sebuah kerajaan bisnis, tetapi juga secara fundamental membentuk fondasi ekonomi dan sosial dunia modern. Di tengah gejolak industri minyak abad ke-19, yang liar dan tak teratur, seorang pemuda bernama John D. Rockefeller melihat sebuah peluang. Ia tidak hanya melihat minyak mentah,
tetapi sebuah sistem yang kacau balau dan matang untuk ditaklukkan. Sejak awal karirnya, Rockefeller telah memegang teguh prinsip efisiensi, ketertiban, dan kontrol penuh. Visinya bukanlah sekadar menjadi kaya, melainkan untuk menciptakan sebuah tatanan baru dari kekacauan, membangun sebuah imperium di atas fondasi stabilitas yang ia ciptakan sendiri. Mimpi inilah yang menjadi batu penjuru bagi salah satu kekayaan terbesar dalam sejarah umat manusia. Visi tersebut kemudian terwujud secara konkret pada tahun 1870 dengan pendirian Standard Oil Company. Ini bukanlah sekadar perusahaan penyulingan minyak biasa. Rockefeller merancangnya sebagai sebuah entitas yang revolusioner, sebuah mesin bisnis yang terintegrasi secara vertikal. Tujuannya adalah menguasai setiap jengkal rantai pasokan. Mulai dari pengeboran minyak di sumur-sumur terpencil, proses penyulingan di kilang-kilang modern yang efisien, hingga pengangkutan produk akhir ke tangan konsumen di seluruh negeri. Dengan mengendalikan setiap langkah, Rockefeller tidak hanya memotong biaya, tetapi juga membangun sebuah benteng bisnis yang nyaris tak tertembus oleh para pesaingnya. Kunci utama dominasi Standard Oil terletak pada dua pilar strategi yang dijalankan dengan kejam dan presisi, penetapan harga yang agresif, dan keahlian negosiasi yang tak tertandingi. Rockefeller tidak ragu untuk menjual minyaknya dengan harga di bawah biaya produksi dalam jangka pendek. Taktik ini, yang dikenal sebagai predatory pricing, secara efektif menghancurkan para pesaing yang lebih kecil dan tidak mampu bertahan dalam perang harga yang brutal. Di sisi lain, ia menggunakan volume bisnisnya yang masif sebagai senjata dalam negosiasi. Ia berhasil menekan perusahaan-perusahaan kereta api untuk memberikan rabat dan diskon rahasia yang signifikan, sebuah keuntungan logistik yang tidak dimiliki oleh siapapun di industri ini. Kombinasi harga murah dan biaya transportasi rendah memberinya keunggulan kompetitif yang mutlak, berbekal kekuatan finansial yang luar biasa dan strategi bisnis yang cerdik. Standard Oil memulai kampanye ekspansi dan konsolidasi yang masif. Perusahaan ini secara sistematis mengakuisisi ratusan kilang minyak pesaing di seluruh Amerika. Beberapa diakuisisi melalui penawaran yang menggiurkan, sementara yang lain dipaksa untuk menjual atau bergabung setelah dihancurkan oleh perang harga. Proses merger dan akuisisi yang tanpa henti ini dengan cepat mengkonsolidasikan hampir seluruh industri minyak di bawah satu bendera. Kekuatan monopoli Standard Oil pun terbangun, dan dominasinya tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga mulai merambah pasar internasional, mengubah peta energi global. Pada akhirnya, strategi bisnis, penguasaan harga, dan kelihayan negosiasi Rockefeller tidak hanya melahirkan sebuah monopoli raksasa dan kekayaan pribadi yang tak terbayangkan. Keberhasilannya, meskipun sering kali kontroversial, telah membentuk fondasi bagi industri modern, menetapkan standar baru dalam efisiensi produksi dan manajemen rantai pasokan. Warisan Rockefeller juga melampaui dunia bisnis. Kekayaan yang ia kumpulkan kemudian dialihkan untuk mendanai berbagai inisiatif filantropi berskala global melalui lembaga-lembaga seperti Rockefeller Foundation yang dampaknya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan terus terasa hingga hari ini menjadi sebuah warisan abadi yang lahir dari visi seorang raja minyak.